P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya, pertolongan sementara terhadap kecelakaan atau cedera kepada korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter atau ahli medis yang lain. Adapun tujuan dari P3K, yang pertama, menolong nyawa. Yang kedua, dapat membantu meringankan penderitaan korban secara cepat. Yang ketiga, untuk mencegah cedera atau penyakit agar tidak bertambah parah seperti pendarahan. Yang keempat, untuk mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, sebagai bentuk usaha penyembuhan. Yang keenam, untuk mencari pertolongan lebih lengkap. Sejarah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pada perang di Solferino tahun 1859, Henry Dunant sebagai pelopor gerakan Perang Merah telah memperkenalkan teknik pertolongan pertama saat darurat. Bersama penduduk sipil dan para sukarelawan dibantu oleh dinas kesehatan dari kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan dasar pertolongan pada korban luka dan sakit. Nah, tindakan tersebut diantaranya adalah pembalutan, penghentian pendarahan, pembidaian, dan lain-lain. Nah, hal inilah pula yang sekarang dikenal sebagai tindakan pertolongan pertama. Saat perang merebut kemerdekaan di Indonesia, peristiwa di Solferino tersebut menginspirasi para pemuda dan tokoh-tokoh kesehatan untuk mendirikan organisasi Palang Merah. Pendirian organisasi dilarang karena sudah berdiri Nederlands Indische Rode Kroes yang kemudian menjadi Nederlands Rode Kroes Afdeling Indonesia atau Palang Merah Belanda bagian Indonesia. Nah, tokoh-tokoh Indonesia semata-mata ingin memberikan bantuan kepada korban yang berkecamuk. Akhirnya, mereka mendirikan badan serupa bernama PKP, yaitu singkatan dari Penolong Korban Perang. Kegiatan utama PKP adalah memberikan pertolongan pertama pada korban luka dan sakit. Sebenarnya, Palang Merah Belanda waktu itu sudah sejak lama melakukan kegiatan pertolongan pertama pada korban perang, terutama tentara Hindia Belanda yang sedang memerangi raja-raja pribumi. Sehingga teknik pertolongan pertama telah berkembang sejak lama. Kemudian sejak itu di Indonesia dikenal singkatan EHBO atau lengkapnya adalah Eerste Ongelukken yang artinya pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, Palang Merah Belanda mulai banyak melatih pegawai-pegawai kantor dan mahasiswa kedokteran dalam keterampilan EHBO sebagai persiapan melawan tentara Jepang. Pada saat pendudukan Jepang, PKP meningkatkan kegiatan dalam melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam keterampilan P3K yang kemudian singkatan tersebut menjadi lebih populer dari EHBO. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka beberapa tokoh PKP mempersiapkan regu-regu penolong P3K. 1 bulan kemudian, yaitu pada 17 September 1945, lahir Palang Merah Indonesia, yang dalam kerja pertamanya adalah membuat regu-regu penolong yang bernama Mobile Colon. Anggota Mobile Colon adalah para pemuda-pemudi yang dilatih oleh dokter dan perawat dari rumah sakit di daerah masing-masing. Hal itu berdasarkan dari instruksi pertama Markas Pusat PMI agar dokter-dokter di daerah membentuk cabang dan membuat regu penolong. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan menghadapi peperangan agresi kedua di berbagai daerah. Sejak itulah P3K dikenal, walaupun masih dipandang sebagai kebutuhan dari organisasi PMI. Seiring berkembangnya zaman, maka P3K juga dibutuhkan oleh masyarakat di luar PMI, karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya pada saat perang. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi cedera. Nah, yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. Berikutnya, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera ini, tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance. Keluhannya biasanya berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, atau tanda-tanda inflamasi. Misalnya, lebar otot, strain,
tendor, robeknya ligamen atau sprain grade 2. Yang ketiga, cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini, seseorang yang cedera perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah atau operasi jika terdapat robekan lengkap atau hamper lengkap ligamen. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip ke-3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Selanjutnya, alat-alat P3K. Adapun alat-alat P3K yang harus disediakan yaitu 1. Kasa steril, digunakan untuk menutup luka yang telah dibersihkan dan diobati agar tidak terkena debu, kotoran maupun partikel kecil lainnya yang bisa memicu infeksi. Nah, yang kedua yaitu kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Nah, yang ketiga, plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka. Nah, yang keempat, sarung tangan latex. Untuk mencegah tercampurnya bakteri atau virus saat pemberian perawatan serta mencegah terjadinya infeksi, silang, dan penularan kuman dari dan ke pemberian bantuan. Yang kelima yaitu plester cepat untuk menutupi luka pada kulit yang tergolong kecil. Plester jenis ini biasanya sudah dilengkapi dengan bantalan kasa yang juga terdapat obat luka di dalamnya untuk mencegah infeksi. Yang keenam, perban. Sebagai pelapis kain, kasa steril untuk melindungi luka dari infeksi selama masa penyembuhan, juga untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada luka. Yang ketujuh, mitella untuk perban atau penutup luka yang besar dan luka bakar jika steril. Yang kedelapan yaitu gunting untuk memotong kain kasah, perban maupun plester saat menangani luka pada kulit, serta untuk mempermudahkan penanganan luka terbuka. Yang kesembilan yaitu penitih untuk membuat balutan perban pada luka menjadi rapi, merekatkan pembalut elastis. Yang ke-10, masker untuk melindungi hidung dan mulut dari paparan debu, kotoran maupun bakteri dan virus. Yang ke-11, pinset untuk mengangkat benda asing pada luka, juga bisa digunakan untuk mengambil alat steril saat melakukan penanganan awal. Yang ke-12, termometer untuk mengukur suhu. 13, lampu senter untuk memperjelas kondisi luka, memeriksa pupil mata apabila korban mengalami pingsan, mendeteksi cedera di area yang gelap. Yang 14, kantong plastik untuk membuang sisa-sisa kasa, perban maupun plester ke tempat sampah agar lingkungan sekitar tetap steril. 15, aquades atau membersihkan luka dan kotoran pada mata. 16, povidone iodine, obat luka antiseptik yang dapat mencegah luka infeksi.
17 alkohol 70% sebagai antiseptik untuk mengobati luka dan mencegah infeksi. Nah, yang terakhir yaitu buku panduan P3K untuk memberikan petunjuk mengenai prosedur pertolongan pertama pada luka maupun cedera agar bisa diterapkan dengan benar. Baik, materi selanjutnya adalah tindakan P3K pada suatu kasus. Saat terjadi kecelakaan, petugas P3K wajib untuk segera menolong korban. Adapun yang harus dilakukan diantaranya yang pertama penilaian keadaan, yang pertama keamanan lokasi. Ketika petugas P3K tiba di lokasi kejadian, ia harus tanggap dan segera melakukan penilaian keadaan seperti bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, tindakan saat tiba di lokasi. Bila Anda sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya yaitu memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Yang kedua, penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan, nama penolong, nama organisasi, dan perminta izinan untuk menolong dari penderita atau orang. Yang ketiga, menentukan keadaan umum, kejadian, mekanisme cedera, dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Yang keempat, mengenali dan mengatasi gangguan cedera yang mengancam nyawa. Yang kelima, menstabilkan penderita dan meneruskan pemantauan. Yang keenam, minta bantuan. Kemudian bagian B, periksa respon dan fisik. Periksa ada tidaknya napas dengan cara melihat, dengar, dan rasakan nilai selama 3-5 detik. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 metode pemeriksaan fisik. Yang pertama, penglihatan, inspection, perabaan, palpation, pendengaran, auscultation. Pada dasarnya, petugas P3K harus memiliki mental yang kuat dalam keterampilan P3K yang cukup. Dalam menolong korban, petugas tidak boleh panik dan harus mengusahakan tetap tenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Perhatikan pernapasan, denyut jantung, pendarahan, dan tanda-tanda syok, serta jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Dan setelah diberi pertolongan pertama, segera rujuk ke pusat pengobatan terdekat.